Dan ketika mulai lagi di sini itu juga butuh perjuangan lagi. Maksudnya kan setelah vakum beberapa tahun kan, saya juga butuh perjuangan dan mengenalkan nama Limo. Ya, untuk mulai apalagi fokus sama produk sendiri. Proses sih prinsipnya kayak gitu, nggak pernah peduli sama kompetitor, sama omongan orang, tapi betul. Fokus sama produk sendiri. Ketika ada yang komplain, kita nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Minang Podcast, teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini di pagi ini saya ini bukan mendatangkan tamu, saya yang hadir berkunjung nih. Mungkin bagi teman-teman pesepak bola atau yang sering main sepak bola, main futsal atau main soccer, melihat wajah abang ini mungkin udah ada beberapa teman yang kenal ya. Beliau seorang pengusaha, seorang pemain bola. Oh enggak, cuma hobi aja. Iya, hobi. Hobi main bola. Sepak bola, mini soccer enggak bang? Futsal bang, futsal enggak? Iya, futsal. Ya. Oh ya, futsal. Dan beliau punya usaha yang namanya Limo Apparel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Karisma, alhamdulillah sehat bang. Sehat bang. Alhamdulillah. Spesial kita hadirkan hari ini karena beliau, ya alhamdulillah di Kota Padang mungkin udah Sumbar mungkin ya udah banyak yang. Iya alhamdulillah Sumbar. Sumbar ya udah banyak yang order, udah yang banyak yang bikin jersey sepak bola atau futsal. Abang khusus sepak bola dan futsal gimana? Ya kalau fokusnya bukan fokus ya, spesialisnya kita di futsal dan sepak bola. Sepak futsal. Tambah ini lagi mini soccer lah ya. Ya mini soccer. Ayo terus banyak-banyak bikin olahraga. Si kulit bundal biar banyak bikin jersey bang ya. Bang Karisma, alhamdulillah. Sebelum kita mengenal lebih jauh Bang Karisma, mungkin ada baiknya kita bicarakan dulu seputar nih sepak bola Bang Karisma nih. Mungkin Bang Isma aja Bang. Bang Isma ya. Berlebih apa aja? Berlebih panggilan di sehari-hari Bang Isma. Iya Isma. Oke, Bang Isma. Bang Isma sendiri sering main futsal dan bola dan mini soccer di berbagai komunitas ya Bang ya. Iya. Itu pastinya Abang ada semacam klub yang disukai atau difavoritkan kan pastinya kan. Oh gitu. Otomatis pasti ada. Kalau nggak mungkin ya. Iya. Nggak suka sesuatu dan nggak main kan. Itu pasti berkesinambungan. Orang yang suka main bola biasanya pasti suka nonton bola. Nonton bola. Ada nggak apa nih klub apa nih di luar yang kalau dari luar Juventus. Itu aduh, masya Allah. Ini saya nih nggak tahu kebetulan atau gimana nih, lingkaran saya yang saya undang tuh banyak Juventus. Saya Juventini nih Bang. Oh benar Juventini. Iya. Saya menyukai Juventini itu ketika waktu di RCTI nih tampil nih. Waktu Del Piero, Trezeguet. Berarti angkatan lah. Angkatan 2001. Iya betul. Itu Trezeguet. Jadi ya alhamdulillah Bang Isma sebagai pencinta Juventini. Ya mungkin sedikit kita akan mengulik Juventini nih karena ya saya juga suka Juventini, Bang Isma juga suka Juventini, mungkin ada teman-teman sebagian yang suka Juventus maksudnya Juventus. Mungkin sebelum kita masuk ke apa yang Bang Isma lakukan, pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan kita di Limo Apparel. Ya, kita senggol-senggol sedikit lah Juventus ya. Boleh lah ya kan sesama Juventini nih Bang. Iya. Saya nih agak resah juga nih lihat Juventus nih kan. Mungkin ini apa nih sebagai pencinta Juventus juga kan? Ya yang namanya konsistensi lah. Mungkin dulu kita selalu di atas, selalu dominan sama liga. Nah sekarang ada masanya kita ke bawah lagi. Ke bawah lagi nih udah kesekian kali juga. Bahkan kita juga pernah seri B setia kan. Betul. Kami tetap setia nih. Masih ingat dulu tuh seri B nggak ditayangin, tapi ya kan. Juventus seri B, saya waktu itu SMP jadi bela-belain nabung buat beli koran atau tabloid soccer ya. Soalnya soccer doang yang ini yang mau menampilkan Juventus yang beritain seri B. Seri B ya. Itu tadilah. Ya
kalau saya nih ya untuk Liga Italia kayaknya udah cukup nih. Males nonton Juventus karena itu tadi udah terlalu banyak trofinya. Ya kan? Saya mengharapkan Liga Champions nih. Liga Itu yang Juventus kapan nih? Cuman kemarin kita punya kesempatan 2015 sama 2017 kita sempat masuk final. Semifinal ya? Ya udah final. Ya, udah final kan? 2015 sama Barcelona, 2017 sama Madrid. Cuman ya pada saat itu lawan kita di final juga lagi overpower. Oh iya. Jadi memang nggak beruntung, selalu dapat ketika udah sampai ke final selalu dapat lawan yang berat yang overpower gitu. Full kekuatan mereka. Tapi nih saya ada keinginan, mungkin ada sebagian Juventus lain yang punya keinginan, saya nggak tahu nih ya. Bang Isma juga punya keinginan. Saya pengen loh Zinedine Zidane itu jadi pelatih Juventus. Gimana? Iya. Kalau dikasih pilihan, ya kan? Ya karena kebetulan Zidane lagi kosong sekarang ya? Ya lagi nganggur. Pengennya sih Zidane. Iya. Dan beliau pernah main di Juventus. Ya, tapi intinya yang penting Allegri dulu lah. Makanya, aduh gimana? Tapi udah belum ya? Masih belum. Yang baru malahan kemarin yang baru itu direktur. Iya. Sport direkturnya yang baru yang dari Napoli, siapa nama Giuntoli itu? Iya, itu aduh ya nggak tahu kenapa. Pokoknya ada yang punya level yang pernah menang di Champions diambil semuanya. Karena kan titel yang mau diambil kan kalau Liga udahlah udah beda sama yang lain jauh ke jaraknya kan. Tapi dengan kondisi sekarang kayaknya harus ngebangun tim balik ngebangun tim lagi Bang itu. Ya butuh pelatih yang sabar. Misalnya kalau dikasih pilihan selain Zidane, pengennya sih kayak Gasperini juga cocok. Gasperini ya? Ya karena mungkin nggak Mourinho tuh. Karena Mourinho juga bagus. Spesialis juga kan? Kalau Mourinho tuh ngebangun mental pemainnya bagus. Dan sering pernah juara champion kan? Iya. Saya juga suka karakter Mourinho. Mourinho tuh ya. Aduh. Tapi kan katanya Mourinho anti sama Juve. Iya ya. Karena pernah di Inter atau karena pernah di Inter. Di bola nggak ada mungkin. Kalau besar ini kan nggak tahu kan? Kita nggak tahu ya kan? Sepak bola dulu sama modern udah beda. Betul, sekarang ya kalau cuannya nggak besar ya kalau cuannya besar insya Allah apapun bisa terjadi kan. Nah itu sedikit tentang ya kecintaan saya mungkin ya Bang juga tentang Juventus. Walau ya jatuh gimana pun ya namanya itu Juventini tetap Juventini ya Bang. Tetap support. Pengennya kita kalau semua supporter apapun lah kalau misalnya timnya di bawah jangan ditinggalin. Jangan langsung pindah ke yang top level kayak pun udahlah saya pindah ke Madrid aja juara nanti. Yang mana tuh mereka nggak selama juara kan pindah-pindah lagi. Itu kan namanya glory hunter. Hanya yang mau juara aja. Yang mencari juara aja gitu. Betul. Oke Bang. Lah sedikit itu mengenai ya kecintaan Bang Isma tentang bola, tentang Juventus maksudnya. Bang, untuk komunitas Abang kan support nih ya. Iya. Ada beberapa yang datang, ya pasti mereka otomatis, Bang, kami bisa nggak dapat pengurangan biaya atau diskon lah gitu ya kan. Oh iya. Ada tiap komunitas pasti maunya ya pengurangan dana, diskon. Abang itu hal yang biasa menurut Abang itu gimana nih Bang di Abang sebagai pengusaha jersey ini? Kalau komunitas ya yang pasti dengan adanya komunitas kita dari segi marketing terbantu. Iya betul. Pasti terbantu, apalagi kalau kualitas yang udah udah menjalankan kegiatannya itu dengan dokumentasi Bang. Nah, jadi kita juga terbantu nih karena postingan dari mereka, Instagram dari Instagram, dari apa kita juga terbantu. Nah, untuk per komunitasnya kita juga nggak pukul rata Bang. Bang Nur. Jadi ketika kita lihat komunitas A, misalnya nih komunitas A, mereka total dalam melakukan kegiatannya feedbacknya bagus kan kita bisa nilai nih mengukur nih. Kalau komunitas ini kita kasih serius kita kasih diskon yang mungkin lebih dari yang lain gitu. Betul. Bahkan kalau si komunitas itu konsisten, sekali satu tahun kita bakalan ngasih gratis satu set. Masya Allah. Iya, satu set kita gratis ya karena
kita tanpa mereka juga Iya, nggak terbantu dalam segi promosi. Tidak terkenal kan. juga mungkin ya. Karena kan ada mereka yang aktif di sosial media ya, itu mereka lakukan pasti tag nama abang, ada nama abang di komunitas mereka kan, nama aparel ya, nama brand kami gitu. Betul. Sangat ya satu sama lain sangat saling membutuhkan ya bang. Iya. Nah sedikit udah mungkin teman-teman yang punya komunitas yang pengen punya jersey baru udah bisa kebayangkan pastinya pasti dapat ya bang ya. Pasti dapat kita diskon, cuman tergantung teman-teman sekalian nih mau posting tiap hari atau komunitasnya ya kalau bisa tiap hari mereka mainnya ini exposure untuk di Instagram dan tersebut nama Limo Apparel semakin sering insya Allah mungkin persennya lebih besar ya. Ya puncaknya itulah kalau konsisten sama kita udah 1 tahun pasti di tahun berikutnya bakalan kita kasih 1 set. Betul. Memang ya nggak ada yang sia-sia kerja keras itu. Kalau kita kerja keras ya akan dapat lebih. Iya. Bang, kita feedback kita mundur ke belakang nih tentang perjalanan abang nih yang sampai saat sekarang ini. Belum besar lagi bang. Ya setidaknya udah dikenal di Padang, Sumatera Barat nih. Dan banyak komunitas yang memilih bikin jersinya di Limo Apparel kan, bukan sembarangan komunitas, banyak macam sebelumnya Football Traveler mungkinnya ada di Bukit Tinggi ada di sini juga kan? Iya, alhamdulillah Football Traveler Bukit Tinggi juga, dan ya kalau di luar daerah alhamdulillah ada juga lah bang kayak di Tanah Datar juga ada. Sudah meluas, sudah ke berbagai daerah. Ya kita coba kulik nih gimana perjalanan Bang Karisma dulunya. Apa saya suka sepak bola tapi kok bisa terjun ke Limo Apparel ini apa memang dulunya cocok nggak sama fashion abang dulunya nih apa beda nih bang? Oh jadi awalnya itu dulu kalau dibilang suka bola pasti lah ya. Iya pasti kan. Yang kedua saya memang suka dulu waktu kecil itu beli jersey KWN apa dulu Seven Star ya? Seven Star jersey KWN dari dulu memang suka koleksi jersey, jadi dulu tuh memang suka Juve tapi nggak kemungkinan beli jersey asli ya. Inter pun punya gitu kan, Inter, Milan, Itali. Nah, karena kita hidupnya besarnya dengan Serie A, rata-rata saya masuk Fiorentina, AS Roma kan. Dan dulu memang Serie A yang tampil duluan kan. Ketika ada momen dulu buat ngedesain, dulu belum punya brand nih bang. Belum. Cuman pengen ngedesain jersinya komunitas kita Juventus Club Indonesia. Oke, abang aktif. Kita aktif tahun 2000 berapa ya? 2014an kalau nggak salah. Nah setelah itu bajunya jadi, kok dapat ini jadi orang-orang banyak jersinya JCI bagus ya. Jadi kebetulan waktu itu ada liga fans club. Jersey JCI bagus, JCI bagus ya. Nah dari situ nih mulai tertarik nih. Mulai candu. Dapat cuan ya. Bukan cuan apa bang? Belum ya? Belum. Apa? Dulu itu saya cuma ngedesain aja. Masih desain. Ya candu nih. Jadi candu jadi yang saya basicnya sebenarnya IT ya. Basicnya IT jadi kok ketika apa yang telah kita buat itu dan dipakai dengan orang lain dihargai, suka orang lain suka gitu kita jadi apa ya, jadi punya kepuasan sendiri. Betul. Ya udah saya coba mikirin nama brand, dapatlah nama brand Limo karena referensinya itu dulu kan kalau kayak Nike sama Adidas kan kalau bikin produk khusus futsal itu kan misalnya kayak Nike 5, Adidas 5. Saya bingung, keren juga nih kalau cari-cari 5 ini dalam bahasa lain. Dalam bahasa kok nggak pakai bahasa Minang aja? Jadinya Limo. Dari situlah timbul nama Limo Apparel. Dan kebetulan waktu itu ada 4 orang teman lagi yang bantu, yang mungkin bisa dibilang awal-awal ngerintis ada 4 orang itu waktu masih belum serius-serius banget bang. Masih ibaratnya ya udah kalau dapat orderan syukur, kalau enggak. Dulu kita produksinya di ini bang, saya produksinya melalui Kaskus, pesannya ke Solo malahan. Ya dulu aktif Kaskus ya. Ya belum media ya. Jadi belum tahu
bahan, Iya, belum tahu bahan. macam-macam lah. Jadi kalau punya desain ya udah kirim ke mereka yang buat ke ya. vendor ya, apa namanya vendor. Ya, vendor. Mereka buatkan. Terus setelah kuliah selesai, saya merantau ke Jakarta. Dan di Jakarta itu kerjaan pertama yang dapat itu malahan product designer Oh. di perusahaan mainan. Oh. Nah, di situ banyak dapat pengalaman dari kebetulan atasan saya sama teman-teman satu divisi sama ya bahkan direktur utamanya kan juga orang desain. Jadi dari mereka lah saya banyak belajar tentang filosofi desain. Maksudnya itu kayak bukan filosofi, lebih kayak psikologinya. Jadi ketika kita pakai type font ini, tipe font ini, ketika kondisinya seperti ini, tipe font mana yang cocok, warna mana yang cocok. Ketika kerja di Tangerang. Ketika kerja di Tangerang, ketemulah teman yang sama-sama satu komunitas sporter juga, orang Padang juga bang. Jadi saya cerita kalau saya dulu pernah bikin brand namanya Limu Apparel, tapi belum diseriusin. Cuman kalau ada orang order ya udah bikin, belum begitu mencari karena dulu masih terima dari orang tua kan. Jadi nggak terlalu mencari. Masuk itu PSP Padang. Masya Allah. Tiba-tiba yang melalui teman tadi dia nawarin. Nah, orang dalam ya. Bukan orang dalam sih. Jadi kayak teman ini dia udah biasa di dunia konveksi produksi. Dia udah tahu di Bandung sejak kuliah. Duluan mereka lah ya. Ya, duluan mereka lah. Terus saya bilang kalau saya punya brand. Oh iya, katanya kebetulan dia juga dekat sama orang-orang sepak bola Sumbar. Jebola PSP waktu itu, PSP U17 baru bang, belum senior dapatnya PSP 17 tahun 2017 juga. Nah di situ saya putuskan untuk resign dari Tangerang. Berani ke Bandung buat buat fokus ke Limu Apparel. Dari situ awal muasal belajar fokus di jersey nih. Jadi di situ mulai yang belajar namanya bahan jersey itu apa aja, sistem produksinya, teknik produksinya, ada yang sistem printing, sublimasi, ada yang pengaplikasian macam-macam. Kalau dunia jersey kan memang luas bang. Iya betul. Kalau saja mungkin ada 20 macam sablon misalnya, mungkin jersey bisa lebih banyak lagi. Iya betul. Nah kebetulan ketika di Bandung itu saya tinggal di tempat yang di rumah itu juga ada produksi baju juga, tapi baju anak-anak. Udah lingkarannya udah. Iya. Nah jadi memang awal-awalnya udah ke bikin jersey kayak baju ya. Iya. Jadi setiap hari sudah termindset di sana kebetulan. Betul. Abang-abang yang di sana abang-abang yang di sana juga ngasih semacam nasihat, masukan, cerita-cerita, tukar pikiran juga asik bang, juga bener-bener support mereka juga di sana lah timbul ngerasa kalau udah saatnya nih kayaknya udah saatnya nih kalau saya serius ke jersey. Cuman kan saya taunya kalau buat jersey itu kan kayak mesinnya banyak bang. Mesinnya banyak. Selain mesin jahit kan juga ada mesin printing. Ya, betul. Belum lagi perangkat desainnya. Jadi masih pakai sistem maklon. Kalau bahasa sananya maklon atau ngupah bang. Jadi saya pergi ke pasar, kalau ke Bandung kan ke Otista nyari bahan. Setelah dapat bahan, cari tukang potongnya. Berarti masih manual ibaratnya. Iya, bukan manual sih, lebih kayak kita cuma punya brand doang nih. Kita pergi ke sana ke sini, kita ngurus semuanya. Iya, terus selesai potong, cari tempat printingnya, dibawa, selesai printing dijemput, cari tempat jahitnya, selesai jahit, baru yang making kita sama nge-press. Kebetulan dulu ada mesin press di rumah teman yang di Bandung itu kan di tempat. Jadi semuanya masih belum, ya ibarat masih itulah tadi usaha masih dari nol ya. Iya, kalau dari dasar ya. Kalau kata Bang Nur tadi flashback, kalau diingat-ingat dulu itu bahkan sempat dengan berdarah ibaratnya. Kok gini banget ya buat ngejalanin ini gitu. Padahal tapi hati saya tetap keras bang, yakin. Gini banget.
Nah, sampailah pada masanya saya nikah nih. Oh, itu belum nikah jadi Belum nikah, Bang. Nikah tahun 2018. Jadi istri kerja di Bekasi. Jauh. Nah, sedangkan kegiatan saya di Bandung kan. Aduh. Dan ketika nikah, alhamdulillah langsung dikasih. Ya, istri langsung hamil gitu. Alhamdulillah ya, rezeki yang Alhamdulillah. Nah, mulai mikir lagi, ini nggak mungkin lah kayak ya Bandung. Berapa keluar biaya Bandung tuh? Bekasi, ya pulang sekali seminggu. Kalau bolak-balik tiap hari biaya besar. LDR ya. Nggak mungkin lah, sedangkan istri saya juga sama-sama ngerantau kan, jadi istri juga sendirian di Orang Padang juga. Iya, orang Padang juga. Masya Allah, ketemu di dua daerah ya. Enggak, ketemunya di Padang juga, Bang. Oh, Padang. Oke. Cuman karena sama-sama ngerantau setelah itu kan. Dari situ saya vakum lagi. Vakum. Limo vakum lagi tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Mulai vakum lagi, terus cari kerjaan di Jakarta. Kalau Bekasi Jakarta kan transportasi lebih ini ya, lebih cepat, ada kereta. Kereta. Pakai motor pun 1 jam sampai kan. Kerja di Jakarta jadi web designer. Oke. Setahun, 2 tahun setelah itu baru berani buat. Setelah ini nih, setelah saya ngelihat ada teman kan yang juga usaha ini di Padang, saya mikir kok berani ya, orang yang mana kebutuhannya ada di Bandung tapi dia berani produksi di Padang. Nah, saya pulang, saya temuin langsung, ya Bang Ade dari Kabel Karel, saya temuin, Bang kok abang berani buka ini? Ya ceritain kan. Awalnya mungkin kalau dibilang yang saya nggak tahu sih, mungkin ada yang lainnya, tapi kalau kalau bisa dibilang Bang Ade juga orang yang apa ya, yang pertama pencetus, yang bukan pencetus, yang berani pertama untuk bikin konveksi jersey di printing ini ya Bang ya. Mungkin ada yang lain tapi belum sampai nyediain mesin printing. Sama beliau saya belajar juga gimana ngambil bahannya gimana gitu. Kan yang namanya bahan baku di Bandung butuh ongkos kirim ke Padang. Ternyata memang kalau kita ngambilnya banyak, ongkos kirim itu lebih murah lah Bang gitu ya. Misalnya kayak 1 kilo cuma 3.000. Oke, jauh bedanya. Jauh bedanya. Jadi ya udahlah, berani buat buka di sini gitu. Dan ketika mulai lagi di sini itu juga butuh perjuangan lagi. Maksudnya kan setelah vakum beberapa tahun kan, saya juga butuh perjuangan dan mengenalkan nama Limo. Ya, untuk mulai apalagi fokus sama produk sendiri. Proses sih prinsipnya kayak gitu, nggak pernah peduli sama kompetitor, sama omongan orang, tapi fokus sama produk sendiri. Ketika ada yang komplain, kita nggak ngebentengin, nggak bela diri gitu. Kita terima, kita perbaiki terus Bang. Tetap fokus. Saya sama anak-anak di sini selalu bilang untuk jangan peduliin orang lain, jangan peduliin kompetitor, jangan peduliin peduliin kata-kata dari apa lah gitu. Kita tetap fokus sama apa yang kita lakukan. Fokus aja kita sama apa kita sendiri gitu. Mau orang tuh mau kompetitor strateginya seperti apa, kita juga punya strategi seperti ini gitu. Ya kayak di sini kan teman-teman ada juga yang aktif main mini soccer kayak Igun, Paul kan juga aktif. Jadi mereka kan kadang dengar juga tuh omongan apa. Saya udah bilang ya udah, biarin aja. Ya itu bisa juga jadi masukan, jadi bahan pelajaran juga kan. Apapun yang disampaikan mereka dari luar, ya, diambil aja yang baiknya ya kan. Yang nggak baiknya ya anggap aja angin lalu ya. Pastinya semua apa yang dilakukan di bidang usaha pasti ada pro dan kontra kan. Dan itu semuanya bakalan jadi pelajaran, mau pro dan kontra, mau pada saat itu kita pada saat itu masanya kita sedang enggak ini ya Bang ya, di bawah misalnya. Tapi setiap ketemu siapapun, mau orang itu ngasih dampak negatif sama positif sama kita, bagi saya itu tuh pelajaran semuanya. Iya betul. Kita ambil ilmunya, pasti ada ilmunya kan. Pasti ada ilmunya. Ya minimal pengalaman kan. Iya betul. Berarti ini udah sekitar
Kalau dari diulang 2 kali ada ribuan kayak ini ya, 5 aparel ribuan kan ya. Karena kan dari pertengahan tahun berapa tuh ya ada vakum kan lahir. Kalau kita sebulan alhamdulillah bisa 1.800 sampai 2.000 produksinya ya Bang ya. Kalau orderan mungkin bisa lebih ya. Jadi udah sekitar 5 tahun atau berjalan nih 5 aparel. Kalau mulai dari awalnya memang 2015. Iya itu kan. Cuman kan puncak seriusnya itu bukan puncak serius ya, puncak di mana udah punya produksi sendiri. Itu di tahun 2021 kan. Ya 2021 Bang. Berarti baru 2 tahun, 3 tahun. Iya, 2 tahun. Sebelum pandemi itu sudah pandemi. Pas pandemi. Jadi saya resign dari yang kerjaan web designer di Jakarta. Itu pas momen pandemi lagi ininya Bang. Lagi naik ya. Lagi naik-naiknya gitu. Jadi itu kerjaan di resign di Jakarta. Oke, sebelumnya pas pandemi disuruh kerja di rumah atau? Iya ada WFH-nya juga. Cuman karena saya kan dulu kan perusahaannya broker insurance. Jadi justru pada saat itu ya mungkin ya ketika ada pandemi malahan kayak perusahaan-perusahaan insurance lebih banyak untung kayak. Iya karena banyak klaim atau apa ya? Iya banyak orang yang beli premi, beli polis kan banyak orang yang cemas gitu kan, banyak pabrik-pabrik yang misalnya takut semasa WFH nih tiba-tiba ada kebakaran gitu kan. Nah, jadi banyak yang inilah gitu. Nah Bang, ini kan yang seperti yang Abang bilang tadi kan berhenti dari pekerjaan web designer. Iya. Itu kalau nggak salah itu gajinya besar tuh Bang. Dan saat itu kan Abang bilang lagi naik daunnya, lagi boom, lagi dibutuhkan kan. Oh iya. Kok bisa Bang mau lepas dari itu dan yakin abang memang yakin dengan usaha Abang nanti nih saya mau bangun Limo nih kayaknya masa depan ini bagus prospeknya. Gimana nih Bang? Dari perpindahan itu kan pasti ya agak gimana rasanya kan? Ya ada sesuatu yang memotivasi. Jadi Bang, dari dulu itu memang punya cita-cita punya brand dan produk yang benar-benar jadi gitu Bang, maksudnya tuh nggak kayak kemarin lah yang kayak awal-awal, tapi pengen punya produksinya, terus bikin produk diseriusin dan desain saya diaplikasikan ke produk dan jadi. Jadi ada semacam semacam keinginan untuk bukan semacam keinginan, ada semacam mindset yang kalau saya ini sebenarnya nggak bisa kerja sama orang gitu. Jadi selama kerja sama orang itu yang hanya saya pikirkan tuh nggak fokus Bang. Apalagi kan pas di Jakarta pas mau pindah itu orang udah mulai main bola, nggak mungkin udah pakai kayak aparel lain gitu kan. Jadi saya dalam hati ini harusnya aparel saya harusnya gitu. Ada sesuatu motivasi untuk itu, harusnya saya yang bermain di situ gitu. Itu jersey saya yang mereka pakai. Ya harusnya produk saya yang mereka pakai. Harusnya ada yang ini bateringan yang terus ya. Ya ini kan mindset untuk diri kita sendiri, bukan berarti kita bilang yang lain nggak harus dipakai, tapi itu yang memotivasi saya. Itulah lahirnya dan kekeh untuk bikin bisnis yang ilmu aparel ini. Iya, jadi bukan masalah ya kayak Abang tadi, bukan masalah ya kalau kita udah desainer rata-rata pasti kalau soal gaji bisa nggak kecil gitu kan. Cuman ada sesuatu hal yang rasanya nggak puas, pengen punya sendiri gitu Bang. Mungkin dari kecil atau di jiwanya Abang mungkin udah tertanam jiwa entrepreneur kayak ini kan ya kan? Oh iya, dulu juga sempat jualan jersey KW Thailand. Itu tadi, memang kalau udah di jiwa udah melekat entrepreneur, mau kerja di perusahaan manapun rasanya udahlah nggak cocok atau gimana ya, pengen lepas aja kayaknya. Iya, kayaknya kadang suka berbenturan dengan keinginan kita. Atasan pengennya kayak gini, tapi kita sebagai desainer ngerasa kalau ini nggak bagus gitu. Misalnya kalau kita kan bisa desainer selalu ngikutin tren desain. Tahun depan ada tren desain ini. Tapi misalnya dapat atasan yang boomer gitu, yang udah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas kan, kadang keinginannya masih suka desain yang lama-lama, yang konsep rame-rame, sedangkan kita lebih ke minimalis kan. Nah di situ kok saya ngerasa kerja sebagai desainer di sini, tapi bukan desain saya cuman
mencet software aja bang, nah, Corel AI, Photoshop cuman itu, tapi bukan apa yang saya inginkan gitu. Nggak dari hati kayaknya. Nggak dari hati, jadi mungkin itu jadi sangat bertentang dengan hati ya. Oke bang. Dan setelah abang bikin limo apparel sendiri, untuk tempat gimana? Abang dari awal di sini, emang di sini atau? Iya, pas pindah di Padang kita langsung di sini di Jalan Tenggiri. Oh, langsung ini. Gini dapat mana ya? Abang dekat sini atau gimana? Kalau bisa langsung dapat ke sini atau? Oh, dicari. Nyari. Ya kebetulan kan tinggal di ini di belakang di Kampung Tengah Belakang. Nah, pas ketika cari-cari tempat buat produksi langsung kelihatan ini sih. Ini, ya. Sebenarnya ada juga kelihatan di daerah Belanti. Oke ya. Belanti itu bagus, kayak tuh kan, mahal loh. Iya mahal. Gedongan semua tuh. Dan sekarang nggak apa-apa lah di sini bang, karena dari segi promosi kita lewat media sosial bisa kan. Dan dekat di jalan sini kan langsung ini kan nggak payah kan. Nyari juga nggak gampang dan juga dekat sama rumah. Jadi. Iya. Di awal pastinya abang kerja sendirian dulu kan? Oh, pas atau udah kerja sama orang, atau langsung rekrut orang atau karyawan produksi ini? Iya. Oh, atau apa dari awal saya udah langsung bikin formasi bang. Oh, langsung. Jadi yang ngedesain saya masih sendiri pas awal. Buat administrasi saya tambah 1 orang, terus pas awal itu tukang jahit pun udah langsung tukang jahit 2 di awal. Penjahit 2, tukang potong 1, operator dulu 1, sekarang udah 2 kan. Oke, jadi total semua ada berapa karyawan lo? 9 ya? Iya 9. Itu mereka orang sekitar sini atau rekrut di media atau gimana nih? Atau yang pasti yang pertama kalau bisa sih saya cari teman atau orang yang saya kenal, tapi saya udah tahu potensi dia itu ada gitu. Dan saya tahu kalau dia itu tipikal orang yang bertanggung jawab. Dan alhamdulillah dapat nih. Terus kayak SDM, kalau kayak dari tukang jahit kan kita di daerah di Padang kan memang susah nyari ya bang. Banyak sih tukang jahit di Padang, cuman rata-rata mereka itu jahitnya lebih ke pakaian cewek wanita, kayak blouse, daster. Nah saya open recruitment di Facebook waktu itu, di grup penjahit Kota Padang. Oh, pas ya nyari itu. Ya alhamdulillah saya dapat si orang Sunda, orang Bandung yang udah dari tahun 2000 berapa dia? 2003 2008 itu udah di pabriknya jersey. Oh, masya Allah. Ya kebetulan dia juga lagi nyari kerjaan juga. Dia di Padang. Ya di Sumbar lah gitu. Sumbar. Jadi dia beraniin dari yang mana dia belum pernah ke Padang dari kampung istrinya Batu Sangkar kan. Dia berani datang sendiri ke sini. Alhamdulillah lihat dia, saya suka sama caranya dia juga ya cocok lah gitu. Jodoh lah ini kalau dalam segi pekerjaan, jodoh lah gitu. Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih di sini gitu, dan alhamdulillah juga yang lain-lain juga kayak tukar-tukar. Kita di sini dari awal masih yang lama gitu bang, jadi nggak ada tukar-tukar itu. Oh, masih setia ya? Iya masih. Karena itu tadi cocok dan sehati, mungkin sevisi ya. Kita di sini juga berusaha bangun suasana. Iya betul. Suasana yang penting kalau kerjaan kan. Iya betul. Dan itu yang sulit ya kan. Orang di perusahaan lain mungkin ya tukar nggak cocok, silahkan keluar, nggak ada ya mengundurkan diri. Membangun rasa kekeluargaan, rasa yang erat di sebuah usaha itu sangat sulit. Mungkin ya beda-beda apanya kan, sifatnya, sikapnya beda-beda, cuman kita mencoba untuk saling memaklumi aja gitu. Betul. Bahkan saya pun juga ketika saya ada salah atau ada lupa, saya juga siap buat disalahin ya, saya juga siap buat dikasih tahu, saya juga nggak marah gitu. Ada masukan silakan ya kan, selama itu bisa membangun dan sampaikan dan baik-baik saja. Iya, yang penting di sini kayak apa ya? Kalau suasana saya membangunnya lebih ke memanusiakan manusia aja lah gitu. Betul. Kita di sini sama-sama manusia. Ini yang sulit nih teman-teman Minas Podcast, cari bos yang kayak gini nih. Kalau ada 10, 20, 30 bos kayak gini ya makmur nih para karyawan nih ya. Insya Allah ya bang ya. Dan insya Allah otomatis abang nih mungkin saya nggak mungkin mau segini aja nih. Pasti punya misi, tujuan yang besar nih ya bang ya. Karena setiap usaha, setiap pengusaha, setiap kita itu kan
ada tujuan yang mau kita capai nih. Kita sebelumnya kita masih punya usaha 1, 2, 3 ya. Semua orang mau lebih kan. Iya. Dari Bang Isma sendiri apa nih capaian yang belum tercapai? Atau tujuan saya nanti pengen punya perusahaan besar, punya ya 1.000 atau 2.000 karyawan. Mungkin pasti ada kepingin seperti itu mungkin. Iya. Mungkin dari abang gimana? Ada cita-cita yang lebih jauh lagi nih? Ya kalau yang untuk lebih jauhnya mungkin lebih ke pengembangan aja Bang. Misalnya kayak sepak bola kan memang pakaian utamanya jersey. Iya. Pasti jersey yang dipakai ketika pertandingan kan. Celana juga gitu. Nah saya tuh pengennya sih lebih meluas gitu. Maksudnya selain selain bisa produksi jersey sama celana, pengennya juga bisa jersey pakaian lain yang dipakai sama pemain bola yang yang mereka pakai ketika nggak di lapangan Bang. Misalnya pengen bikin pakaian casualnya ketika mereka dari rumah ke lapangan, dari lapangan ke rumah, pasti mereka ganti pakaian kan, hoodie yang lainnya. Pengennya sih kayak gitu Bang. Jadi saya pengennya kami menyediakan outfit yang benar-benar mereka itu ketika keluar rumah udah memakai brand Limo, ketika di dalam lapangan pakai brand Limo dan pulang masih pakai brand Limo. Itu cita-cita tuh ya. Ya, jadi ketika semuanya bahkan sepatu nih kalau bisa nih. Tapi pengen namanya cita-cita kan. Visi tujuan semua orang mau lebih besar kan. Nah, jadi nanti kalau memang semuanya sudah bisa saya lakukan seperti itu, pengennya baru berani coba masuk misalnya kayak ke kalau impian sih coba ke Semen Padang. Itu mau saya tanyakan tadi nih, belum masuk ke situ tapi Bang Karisma udah bilang, Bang Isma pasti setiap pengusaha ya produk nih ya pengen dipakai oleh nama-nama besar kan. Nah, itu tadi apalagi nama besar kayak Abang bilang Semen Padang tadi kan udah sekarang lagi di Liga 1, pengen di Liga 2. Otomatis itu jersey dipakai dan akan tampil di halayak ramai kan, akan dilihat siapa. Dan sekarang aja nih Semen Padang di dunia per Instagraman, per Facebookan, mereka teman-teman netizen lagi nanya siapa nih, karena mereka udah lepas nih ya. Dari sebelumnya extend udah lepas itu. Tapi kalau dari jauh nih kan dari luar Sumatera kok kenapa yang dekat-dekat nggak ada Bang. Nah ini mungkin coach Delvi atau Pak Wim nih, Pak Wim nih ada nih Bang Isma nih. belum dapat aparel bisa ke Limo. Kemarin sempat masukin iya betul proposal. Cuman saya balik ini aja lagi, bukan nggak percaya diri ya, tapi balik mungkin untuk mencapai level Semen Padang kita harus benar-benar karena bagi saya Semen Padang itu juga juga tim kecintaan saya juga betul. Karena kita orang juga, siapapun orang Minang pasti cinta karena saat sekarang hanya Semen Padang yang mewakili Sumatera Barat. Jadi pengennya kita kalau mau ngasih sesuatu buat yang kita cintai pasti kalau bisa yang terbaik ibaratnya yang perfect, yang terbaik pasti kita berusaha buat yang terbaik. Nah, saya buat melakukan yang terbaik itu saya pikir kayaknya masih belum bisa gitu. Masih ada kekurangan mungkin mesti diperbaiki lagi. Sebenarnya bisa ya, misalnya selain jersey saya produksi di luar gitu kan, lempar produksi keluar, tapi saya tuh pengennya semuanya saya yang garap gitu. Saya yang garap mungkin entah 5 atau 10 tahun lagi. Kita nggak tahu ya kan. Kita nggak tahu kan. Kalau memang jodoh itu tadi kan. Kalau memang jodoh. Anak-anak waktu pacaran di SMA aja beberapa tahun kemudian mereka bisa berjodoh menikah kan. Iya. Udah namanya di hati dan itu menjadi doa mungkin siapa tahu kan doa kita terkabul nggak sekarang, nanti ke depan 2 tahun 3 tahun lagi. Bersatu mereka kan Semen Padang dengan Limo Apparel ya. Ya salah satu mimpi lah ya. Cita-cita mimpi lah. Pengennya kalau tim Liga 3 beberapa tahun belakang juga udah kayak PS Pasbar, tahun 2017 juga pernah Solo FC sama PES Pesel. Terus PSP Padang pernah? PSP Padang di U17 tahun 2017 ya. Apa itu Suratin ya? Suratin Cup. Persiju juga yang tahun kemarin kan nggak jadi nih gara-gara tragedi yang di Kanjuruhan. Itu kita dapat 2 juga PES Pesel sama Persiju.
Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Udah bukan kaleng-kaleng ya. Aparel. Jadi teman-teman yang mau ya bikin jersey udah nggak dipungkiri lagi lah kualitas dan ya nama Limo Apparel di Kota Padang di Sumbar ya. Si banyak belajar bang. Ya semua orang belajar nih, saya juga belajar. Iya. Tapi untuk nama Limo Apparel udah ya nggak. Mungkin di rumah teman-teman Nas Podcast ada tuh produknya kayak ini ya. Ini lihat nih kan, saya sendiri ya. Terbukti kan, nggak kaleng-kaleng kan memang pakai Limo Apparel. Jadi ya teman-teman di luar sana yang pesepak bola, futsal, mini soccer, segeralah bikin jersey di Limo Apparel. Nah, nih saya mau bilang nih ke Pak Wim, CEO Semen Padang, Bang Isma di Limo Apparel punya keinginan ya kalau nggak sekarang. Jangan sekarang juga lah. Kalau nggak sekarang, suatu saat ya itu tadi keinginan Bang Isma di Limo Apparel pengen berjodoh dengan Semen Padang ya kan. Mau tahu pas kebetulan pula ada rezekinya pas Semen Padang Liga 1 klub. Nggak tahu kan. Makanya sekarang belum bisa karena Allah belum ngasih izin nih karena masih harus ke Liga 1 dulu nih Semen Padang ya kan. Kita nggak ada tahu rezeki Allah kan yang ngasih kan. Jalan semua itu lagi kita berdoa dan punya impian cita-cita. Ya sebenarnya siapa sih yang nggak mau ngasih yang terbaik buat tim kecintaannya. Kecintaan orang Minang kan. Kalau Juventus terlalu jauh kan. Ya semuanya nggak ada yang nggak mungkin bang. Toh mereka mungkin kita nggak tahu nih produk-produk Indonesia kan yang terbaik kan. Nyangkut ke Padang nggak. Makanya sering-sering aja tag gigi buat Juventus tag aja mereka. Tag Agnelli ya. Agnelli sekarang udah mengundurkan diri ya. Iya, pokoknya setidaknya tag Juventus lah. Lagi ada jersey terbaru kan abang kan aktif di Juventus JCI kan. Lagi bikin jersey terbaru tag aja Juventus itu kelirik. Ini keren juga nih dari Indonesia nih. Amin. Memang kalau berkayang memang nggak ada batas ya. Betul. Tidak itu doa kan bang. Iya. Apa yang kita ucapkan menjadi doa kan. Ya, semoga aja kita nggak ada yang tahu rezeki orang nggak ada yang tahu nih ya kan. Apapun yang baik-baik, insya Allah kita aminkan saja, amin. Oke, selanjutnya nih bang, untuk ini ya bang buka tiap hari nih bang. Untuk jam operasional kita Senin sampai Sabtu dari jam 8:30 sampai jam 5:30 sore 17:30. Cuman yang standby di sini biasanya ada sampai malam. Untuk produksi biasanya kalau misalnya ada yang pemain-pemain atau komunitas datang mau bikin jersey nih, berapa hari biasanya? Tergantung orderan. Biasanya tergantung ramai atau enggaknya bang. Cuman kita usahakan itu tuh paling lama 14 hari. 14 hari ya? Iya, 10 sampai 14 hari lah gitu. Karena kita di sini punya kuantiti produksi itu dalam sehari maksimal baru 90 piece. Oke. Jadi kita nggak mau bikin lebih karena takutnya ketika nanti ditambah kuantiti otomatis pekerjaan jadi tergesa-gesa kan. Pekerjaan tergesa-gesa terus yang ngerjain jersey ya mereka yang ngerjain jersey juga nggak nyaman kok kayak fokus jadi ya lebih apa ya kayak tertekan lah. Ini satu hari ini harus selesainya segini jadi nanti takutnya merusak kualitas si produk dan mengecewakan konsumen ya kan. Buruk ke semuanya. Oke. Untuk biaya nih relatif nih ya bang. Relatif kalau untuk biaya sama info pemesanan dan lain-lain itu kita juga udah naruh di link Instagram. Ada di bio Instagram ada link. Nah di sana ada nomor WhatsApp, admin, terus katalog, katalog desain, info harga, prosedur pemesanan, size chart udah lengkap lah bang. Jadi customer nih yang misalnya nanya ke WA Limo tapi belum dibalas, coba dibaca dulu yang kita yang udah ada penjelasan di ya karena kita udah bikin lengkap jadi minta tolong kerja sama ya juga sih kayaknya banyak tuh seperti itu ya. Udah ada itu
Malesnya pengen nanya aja di WhatsApp. Kan bahasa orang kan Indonesia tingkat literasinya rendah. Cuman kita belajar lah buat jadi smart buyer. Betul. Ini udah era Gen Z harusnya. PowerPoint apa? Saya nggak tahu juga istilah. Era digital kan. Era digital. Semuanya otomatis sudah ada lengkap di HP. Kita tinggal baca. Tapi kadang-kadang itu orang-orang lama nih masih pengen. Ya, atau kalau memang pengen yang lebih jelas juga lebih baik ke sini. Ya betul. Dan bisa lihat langsung macam-macam jersey yang ada di sini ya. Biar puas lagi kan ada bahannya, segala sesuatunya. Ada batas maksimal nggak Bang atau minimal? Minimal. Kita kalau buat yang pre-order minimal 10 piece. 10 piece ya. Iya, kecuali besok nanti kan kita juga mau nyetok nih yang barang-barang di stok itu tuh baru dijual satuan. Oke, ini kayaknya ini tempat baru nih Bang ya. Ini kapan launching nih? Story ini launching atau launching hari ini atau gimana nih? Sebenarnya kepikiran abang buat seperti ini gimana? Ada mencontoh yang lain atau memang niat abang pengen bikin story yang ini nih? Jadi pengennya sebenarnya ini enggak ke store sih Bang Nur. Ini apa nih? Lebih ke tamu datang nyaman gitu. Sebelumnya kan nerima tamu kan diproduksi langsung di dalam ya. Jadi kayaknya ketika tamu duduk dan yang karyawan bekerja kayak nggak enak dilihat gitu. Boleh kalau ngelihat sebentar aja boleh kan, tapi kalau mereka duduk dilihatin terus jadi nggak enak. Yang kerja jadi nggak nyaman juga lagi kan. Jadi dan kebetulan juga udah full lah, udah nggak tahu lagi mau ditaruh di mana mesin-mesin atau apa. Ya udah yang di tempat yang ruang tamunya kita pakai buat kebutuhan produksi, tamu kita bawa ke sini gitu. Dan memang bagus nih Bang. Nah, dan tamu pun kemarin udah datang beberapa tamu katanya nyaman di sini karena bisa duduk lama, santai, ada ruang ber-AC. Yang belum nih coffee shop nih kayaknya. Ada kepikiran ya? Bukan keahlian saya. Saya suka ngopi tapi kalau yang udah tahu beli kopi saset aja kan. Saset sebelum aja. Iya. Tapi ini memang ya ini tempat alhamdulillah nyaman yang minimalis nih ya. Iya minimalis. Dan keren. Ini juga beberapa interiornya juga masih proses ya. Masih proses gitu. Jadi tapi kalau tamu udah datang udah nyaman, udah jelas ya. gitu. Mantap nih. Alhamdulillah nih ini terobosan tahun ini ya atau terobosan termasuk terobosan tahun ini. Karena pasti setiap tahun pengen ada perubahan nih kan Bang ya. Ada hal yang baru lah ya kan. Tentu bahan-bahan nih Bang, Abang ambil dari mana? Ke luar kota atau apa? Di Padang ada nggak ada ya? Padang belum ada yang berani nyetok. Yang maksudnya tuh belum ada sebuah toko yang memang benar-benar jual semua bahan. Jersey khususnya. Jersey, bahkan kartun pun susah nyari di Sumbar ya, walaupun di Bukit Tinggi ada, tapi yang jual itu kan toko Jadi kayak apa ya? Kayak mereka konveksi juga, terus nyetok bahan banyak, kita bisa beli sama mereka. Jadi memang bukan khusus jual bahan. Jadi semua bahan saya kirim dari Bandung. Bandung ya Bang ya? Ya Bandung. Rata-rata memang ke Bandung orang. Ya semuanya malah kayak kebutuhan yang besar-besar, kertas printing pun, tinta pun Jakarta sama Bandung. Jakarta sama Bandung ya? Paling kalau untuk di Sumbar, di Padang yang ada sini yang lengkap, karet celana, kecil lah ya? Ya benang, ya perlengkapan. Kalau mesin jahit di Sumbar udah banyak. Banyak ya? Harganya pun nggak terlalu jauh lah, masih terjangkau. Masih mending kita beli di sini, maksudnya tuh agak mahalan dikit tapi lebih irit waktu. Dan maintenance pun mereka bisa langsung kan. Ya, betul. Nah, kalau dibeli online kan nyampe di sini belum tentu kondisi mesinnya kayak apa. Kalau di sini kan kita bisa lihat langsung. Oke Bang, sejauh ini ada nggak kendala Bang di buka usaha di Muaparan? Pasti ya sedikit banyak ya ada masalah-masalah yang abang hadapi ya. Mungkin bisa cara menyelesaikan masalahnya dan ya gimana Bang menghadapi itu? Kalau masalah itu jatuhnya seperti apa ya? Kendala konsumen kah atau bahan atau kesulitannya? Ketika saya udah memprediksi. Pertama saya udah memprediksi apa-apa aja nanti yang bakalan jadi problem, apa-apa aja nanti yang bakalan trouble. Nah, yang kita pikirkan itu benar kata Bang tadi kan, gimana cara menyelesaikannya. Iya betul. Nah, di poin yang bagaimana kita
mencari penyelesaian itu yang harus kita matangkan, karena itu yang nanti ketika ada masalah, kita menyelesaikan masalah itu ada dua pilihan, bakalan tambah bermasalah atau bakalan lebih ini kan ya, benar rumit, bakalan lebih rumit, termudah. Nah, jadi kalau untuk secara internal, secara antar kami yang di sini itu mungkin lebih ke komunikasi. Ya, jadi sesama kita ngomongnya baik-baik. Kalau memang ada nggak suka juga, ada kendala sampaikan baik-baik. Baik-baik gitu. Terus pekerjaan yang membuat kelas, sistem yang membuat kelas kita perbaiki. Bagaimana nanti ketika misalnya kayak dari divisi printing ke divisi sublimasi, ada kelas ke kurang-kurangan, kehilangan. Nanti misalnya kayak si printing udah ngeprint, tapi pas ketika di sublimasi belum ada. Jadi kita buat sistem gimana nanti ketika sampai di titik kelas, di titik miskom, adalah data di mana tentang kesalahannya ternyata memang belum siap print, ternyata itu. Jadi memang ya sebelum bermasalah kita udah mikirin, kan udah pengalaman nih Bang Nur, misalnya kemarin nih udah kayak gini nih, masa besok kayak gini lagi? Berarti kan kalau kata orang Minang kan, kalau ala 2 kali membuat kesalahan yang sama itu bodoh ya. Iya. Kalau kita di sini itulah yang kita hindari. Tetapi kalau bagi saya sendiri yang namanya manusia, kita bukan robot, kita bukan di komputasi, kita bukan di setting, pasti ada salahnya gitu kan. Yang Valentino Rossi aja pernah jatuh gitu kan. Yang juara dunia. Dan itu ya, semua kesalahan itu, semua hal-hal yang sifat-sifatnya kurang baik ya di ke depan menjadi pengalaman dan pelajaran kan. Kalau itu kan dari segi internal. Kalau untuk konsumen nih, pasti komplain. Kalau komplain ya macam-macam lah. Kadang apa yang kita buat dengan customer ini sampai dengan customer yang B, yang A sampai ke customer yang B itu kita pikir misalnya kayak dari segi lingkar lengan. Iya, betul. Ada customer ini yang suka lingkar lengannya ngepas, jadi pas ketika dipakai kelihatan sporty banget kan. Dan ada juga customer yang nggak suka kayak gitu. Nah, rata-rata nih komplain Bang. Kalau si produk udah terlanjur sampai ke tangan si customer dan mereka komplain, kita terima. Kita nggak cari pembelaan nih, karena bagi saya juga berdebat itu nggak ada guna ya kan. Mencari pembenaran itu nggak ada gunanya. Hasilnya bakalan si customer bakalan tetap menang. Benar pun kita, si customer tetap, dan mereka akan kesannya tetap jelek sama kita. Bicara ke yang lain-lain ya. Padahal dia salah, belum tentu dia benar, dia salah. Tapi dia akan bicara ke orang kalau ini nggak bagus. Ya udah kita ganti gitu. Ini kan kalau si produknya udah sampai ke tangan customer. Nah, kalau untuk mensiasati itu, kami sebelum naik cetak, sebelum naik produksi, kami konfirmasi ke customer data, apakah nama-nama sudah cocok, ada yang tipu nggak gitu, sponsor, posisi sponsor dari segi warna, kami kirim ke customer. Kecuali kayak Bang Nur kemarin kan ada sebelum dicetak kita kirim kan, data Bang ini udah datanya belum Bang. Nah, rata-rata kita kayak gitu ke customer. Amin satu sebelum cetak pasti kita konfirmasi. Jadi ketika nanti udah selesai, miss-nya itu benar-benar minim Bang. Karena fatal ya kalau udah salah, bisa diulang semua, bisa kena. Karena kita kalau jersey kan rata-rata pengaplikasian kan. Prosesnya nggak potong langsung jahit, tapi kita ada print, ada cetak, desain. Untuk desain gimana nih Bang? Abang bikin sendiri atau ada kalian ada maksudnya? Nah, sekarang saya tim desain ada gitu, tapi saya nggak tahu ya, saya masih seneng ngedesain kayak. Cuman ya, jadi udah jiwa dari dulu. Jadi jatuhnya saya yang ngebantu, Abang yang bagian koreksi lah ya, kontrol ya. Iya bisa juga. Setelah mereka lakukan, mungkin abang bisa kekurangan untuk menyampaikan hal yang kecil-kecil ya. Desain itu kan sebenarnya nggak teknikal ya Bang ya, lebih ke ketika mata udah enak ngelihat, udah oke, bukan teknikal. Kadang desain yang A belum tentu saya suka, tapi desain A Bang Nur suka. Kan selera juga beda-beda Bang. Nah itu sih kalau dari desain, cara menyamakan isi kepala dengan customer gitu.
Dan untuk abang kayaknya kiblatnya kemana nih? Desain abang nih minimalis atau yang retro atau gimana nih untuk limo sendiri ya? Karena kan kayak tiap-tiap aparel itu ada ciri khas sendiri nih ya. Kalau dari abang mencontoh kemana atau abang punya khas abang sendiri? Kalau saya sendiri nih, Ya, untuk limo kan? sebenarnya suka yang minimal. Kalau saya sendiri suka minimalis. Jadi kalau bagi saya, Kayak yang ini mah? kalau bagi saya desain itu, misalnya ketika kayak ini kan emboss bang. Oh iya, ini yang terbaru ya? Dasar bahan baru ya? Jadi ketika kita udah nonjolin sesuatu, misalnya nih, kita pengen nonjolin bagian kerahnya, ya udah yang lain biasa aja gitu. Jadi kita tahu tujuan desain itu kemana gitu. Misalnya kayak baju emboss ini, bahannya udah emboss, ngapain sih kita kasih macam-macam lagi gitu? Iya, nggak jadi fokus ya? Ya jadi rame. Karena ini bahannya udah bagus ya. Jadi sebenarnya kalau desain itu kayak apa ya? Ibaratnya kayak cewek cakep. Terus nggak usah pakai make up, beda-beda yang tebal-tebal. Karena pada natural ya, natural. Karena dia udah fokus sama kecantikan dia, sama kecantikannya dia gitu. Okay. Soalnya kayak ada desain yang dia udah di bahunya udah pakai motif. Nah kalau saran saya sih gitu, yang bagian lain nggak usah terlalu ditonjolkan gitu. Nah karena kadang ya memang sih selera desain orang beda-beda, tapi kan ini kan balik ke sayanya gitu. Dan konsumen maunya ya kita ikuti mereka. Kita ikutin. Oke bang, nah ini kayaknya udah mau terakhir nih bang, kalau mau diterusin ya sampai sore nih bang, tutup setengah 6 ya. Mungkin part 2. Alhamdulillah nih udah banyak hal kebaikan yang abang mau sampaikan. Semoga menginspirasi lah teman-teman Minang Podcast bagi mereka yang mau bikin usaha ataupun mereka yang mau bikin jersey ya kesini. Ya, jangan kan? Mentang-mentang kita di daerah kita jadi minder gitu. Betul ya. Toh di kampung kita sendiri ada kok yang bisa besar dan bagus-bagus dengan kualitasnya udah bisa nasional ya. Iya. Terus ini apa namanya, jangan terlalu kalau saya itu ya, jangan mentang-mentang usaha kita sama dengan orang itu kompetitor kita, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa dirangkul ya, kalau bisa kerjasama sama ya. Ya oke bang, mungkin dari abang nih sebagai pengusaha jersey ataupun sebagai yang hobi sepak bola, mungkin ada kata-kata motivasi atau pesan dan kesan untuk teman-teman sepak bola ataupun pengusaha seperti abang yang sekarang ya udah punya usaha, mereka pengen mulai, mungkin dari abang bisa sampaikan apa ya kata-kata petuah atau apa lah sih kan, pengalaman abang udah beberapa kali jatuh bangun atau punya usaha ini dan bekerja ya, pasti ada hal yang ingin abang sampaikan ke teman-teman yang lainnya. Mungkin kata aja ya bang ya. Silakan bang. Kalau yang saya kalau bagi saya yang saya jalani, prinsip yang saya jalani, pertama fokus. Fokus terhadap apa yang saya kerjakan. Jangan peduli ya. Intinya fokus sama apa yang kamu kerjakan. Apa yang ada di depan kamu itu yang kamu kerjakan. Jangan ngambang. Misalnya kalau memang A yang kamu kerjakan, selesaikan dulu. Jadikan itu dulu, baru pikirkan yang B. Terus fokus, konsisten ya. Ya konsisten. Yang namanya apapun pekerjaan, apapun lah kegiatan pasti harus ada konsisten. Itu sama olahraga, usaha itu sama kan, karena harus konsisten kan, harus fokus. Iya fokus, konsisten, dan yang terakhir bersyukur aja Pak. Bersyukur ya. Jangan kalau misalnya kita pencapaian kita udah segini nih, jangan cepat-cepat atau buru-buru untuk pengen segini, karena segini itu ada yang di bawahnya cuma segini kan. Ya. Nah, jadi ya udah jalan proses. Ikutin aja proses gitu, karena yang instan pun nggak ada gitu kan. Ya, betul. Semuanya butuh proses ya. Bang, terima kasih bang. Teman-teman, ya itulah kata-kata motivasi nih ya, berdasarkan pengalaman. Prinsip hidup ya bagi Bang Karisma. Kalau teman-teman ingin mengikuti, alhamdulillah ya. Amin. Kalau enggak ya silakan, mungkin ya setidaknya itulah
yang Bang Isma alami selama di Limo Apparel ya, selama perjalanan hidup ya Bang ya. Terus belajar aja. Belajar terus belajar, betul. Terima kasih Bang. Semoga teman-teman yang menonton Sobat Minang Podcast semakin lebih mengenal lagi Limo Apparel, semakin banyak yang bikin jersey ke Limo Apparel ya. Amin. Semakin banyak rezeki Bang, sehat-sehat selalu, dan terima kasih Sobat Minang Podcast. Salam sehat, salam olahraga. Minang Podcast, podcastnya Ranah Minang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.